Halo para YouTuber YouTube semuanya yang ada di seluruh Nusantara. Selamat bertemu kembali dengan kami di channel YouTube Bagus Bangun Tapan ya. Di sini bersama saya Priyo Sunanto Sidi. Pada tema kali ini akan kita berbincangkan yang namanya budaya dalam rangka peringatan 17 Agustus yang kita lakukan baru-baru. Jangan lupa ya subscribe-nya. Para pemirsa yang saya hormati, bahwa peringatan 17 Agustus ini budaya sangat luar biasa. Namun budaya apa sih yang harus kita lakukan? Kenapa kita harus mengangkat budaya? Karena di dalam momen 17 Agustus ini yang sangat bertepatan sekali kalau kita mengangkat dengan budaya. Namun kenyataannya di masyarakat ini masih menerapkannya masih kurang tepat, walaupun sudah benar namun kurang tepat. Kami berharap ke depan bahwa masyarakat dalam rangka peringatan hari-hari besar nasional atau hari besar agama atau hari besar kebudayaan itu hendaknya selalu berakar pada budaya-budaya Nusantara atau budaya-budaya lokal. Nah, di sini kami akan berbincang-bincang dengan yang tidak asing lagi dengan Mas Bagus Bangun Tapan. Wah, luar biasa ini Mas. Ya, bagaimana Mas Bangun berkaitan dengan budaya dalam rangka peringatan 17 Agustus? Terima kasih. Sebelumnya saya mengucapkan kepada pemirsa, saya Bagus Bangun Tapan mengucapkan Rahayu, Rahayu, Sagung Dumadi, Rahayu Bawana Langgeng, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Saya terima kasih kedatangan kerawuhan Mbah Priyo Sunanto Sidi. Mbah Priyo Sunanto Sidi ini adalah guru saya, guru dalam arti budaya. Tetapi dalam hal yang lain, Mbah Priyo Sunanto Sidi, saya menganggap beliau adalah salah satu dari tipikal ini sepuh yang ada di Malang yang bisa dijadikan tauladan. Jadi sangat bersyukur Malang mempunyai banyak tauladan dari budayawan, pelaku budaya, dan Mbah Priyo Sunanto Sidi adalah seniman karena beliau juga menciptakan kreasi-kreasi dalam kostum festival nih Mbak. Iya, tapi sebetulnya tidak layak lah kalau saya dijadikan sebagai tokoh yang luar biasa. Ya, yang biasa-biasa saja. Ya, biasa-biasa tapi luar biasa ya Mbak. Iya. Kan Mbak ya, kenapa jenengan biasa atau kreativitasnya untuk festival atau untuk karnival atau untuk apa Mbak? Sebelum memulai pembicaraan pokok Mbak. Iya, saya seringkali bersama teman-teman itu bermusik maupun berkarya di bidang lain, termasuk kaya kriya yang selama ini menjadi gandrungan dunia ya, bahwa karnival ini lagi galak-galaknya. Maka saya bersama teman-teman mencoba membuat karnival yang bernuansa budaya. Pemirsa, Mbah Priyo Sunanto Sidi adalah salah satu kreator karnival. Mbah, bisa dipamerkan sedikit saja dalam berkreasi untuk bikin kostum karnival, Mbah? Ya, sebetulnya ya mungkin bisa berarti awal mulanya saya itu berkarya bersama teman-teman musik old daul. Musik old daul. Musik patrol yang berasal dari Pulau Madura. Oh, musik yang membuat patrol. Musik
kereta, musik yang bernuansa kereta yang sangat luar biasa yang diciptakan oleh teman-teman Madura. Saya beringinan untuk berbagi bersama. Akhirnya kami di Malang membuatlah sebuah kereta musik yang ada dibicarakan di Malang, bahwa musik patrol, musik old daul di Malang itu sangat luar biasa. Mbah, ini terbalik ya. Biasanya saya duduk di situ, sekarang lenggahnya di sana karena saya kedatangan dengan tamu terhormat. Jadi biasa saya untuk mewawancari, sekarang saya diwawancarai. Mbah, yang untuk musik patrolnya itu alatnya apa, dari apa Mbah? Apa dari bambu atau dari kayu atau dari apa Mbah? Madura ini dari daur ulang. Daur ulang yang dimadukan dengan seni-seni tradisi. Bahannya dari apa Mbak? Dari tong bekas, alat musik tradisional, ada bonang, ada peking, ada saron, ada gong dan agrabonang. Ya, berarti daur ulang. Berarti ya Mbak? Ya, musik daur ulang yang diciptakan oleh teman-teman Madura. Oh iya. Ya, jadi teman-teman Madura ini cukup harus diapresiasi kemampuannya ya, karena bisa menjadikan suatu musik yang sangat luar biasa digandrunginya. Misalnya untuk lagunya Mbak, apa lagu karena apa lagu nasional, lagu musik daerah nasional, atau lagu apa Mbak, lagu pop yang ditabuhkan dengan. Jadi musik old daul ini bisa dilakukan dengan berbagai lagu pop, lagu dangdut, lagu nasional, bahkan untuk bersolawat. Jadi tidak hanya dari satu budaya saja, budaya Islam, budaya Belanda atau budaya Kristiani juga pernah dilakukan oleh teman-teman. Jadi tidak monoton hanya satu aliran agama saja, tapi seluruhnya bisa menerima karena musik ini fleksibel sekali. Keren Mbah. Jadi musik untuk umum Mbah. Iya. Jadi sifatnya menghibur, terus di situ sifatnya karena untuk kalangan, semua kalangan ya Mbah. Iya. Jadi kenapa semacam itu, akhirnya teman-teman dari Madura itu mengenal alat musik gamelan yang dipadukan dengan old daul, ternyata sangat asik. Bahkan di Madura ini sampai ke Bali segala macam, impor dari Bali dan segala macam, ini adalah musik old daul. Ya, dari situlah kami membuat kreasi tentang hiasan-hiasannya. Terus pada saat itu kami diboyong oleh orang Madiun. Orang Madiun. Iya. Jadi Madiun ini saya Magetan Mbak, berarti Madiun salah. Iya. Jadi saya diboyong di Madiun untuk membuat kostum-kostum yang berada di Madiun untuk go internasional. Oh begitu. Jadi kalau misalnya untuk kostumnya itu apa, dari bahan daur ulang atau bahan yang lain Mbak? Atau bahan atau apa? Dari kostum yang kita buat itu dari berbagai macam. Ada yang dari daur ulang, ada yang dari busa hati atau spon hati. Kenapa kita menggunakan spon hati? Terus terang kami tidak menggunakan plastik. Karena apa? Karena plastik tidak bisa didaur ulang. Sedangkan untuk spon hati ini masih bisa didaur ulang oleh alam, sehingga tidak dari sampahnya ini tidak merusak lingkungan dan tidak meninggalkan efek-efek yang jelek. Jadi itu untuk kostumnya pria, wanita, atau anak-anak, atau dewasa, atau untuk semua kalangan Mbak? Untuk semua kalangan. Jadi di kostum ini tidak membedakan untuk tua, muda, kecil, tua, besar, semua sama. Jadi yang penting dari akar budaya itu. Seringkali kami menggunakan kostum itu tidak hanya sekedar membuat, tetapi kita harus punya cantolan budaya-budaya Nusantara yang ada. Sebagai contoh, kita membuat kostum tentang Garuda Wisnu Kencana, atau kita bisa membuat Pratnya Paramita, atau
baru-baru kemarin saya membuat tentang baru kelinting. Ya inilah dengan harapan apa? Satu sisi kita mengenalkan kostum keluar, satu sisi juga kita mengenalkan budaya yang ada supaya apa? Teman-teman, adik-adik, anak cucu kita itu mengenal bahwa dulu itu ada baru kelinting, ada sosok Pratnya Paramita dan segala macam. Oh, gitu. Ya. Misalnya ada yang cerita legenda atau cerita pewayangan atau cerita kerajaan masa lalu, Mbak? Ada, pasti ada. Setiap event yang dilakukan terutama di daerah Dolopo, Ponorogo, Madiun, Ngawi itu seringkali kita selalu mengangkat dengan tema-tema budaya. Jadi kita selalu mengangkat satu tim ini tidak hanya personal, tapi satu tim ini juga bisa menceritakan. Jadi saya berharap ke depan teman-teman itu buat kostum semacam itu. Jadi selama ini yang saya lakukan bahwa membuat satu tim ini satu cerita, ada narasinya, ada ceritanya, sehingga masyarakat itu tidak hanya melihat drama panjang daripada cerita arah-arahan iring-iringan karnival itu. Karnival itu kan sifatnya arak-arak, Mbak. Iya. Jadi skenario untuk bikin sebuah narasi atau cerita itu kalau sambil jalan kan tentunya lebih sulit, Mbak, daripada di atas pentas, di atas panggung, terus bikin narasi kan bisa agak mudah gitu, Mbak. Kalau misalnya sambil jalan itu gimana, Mbak, untuk bikin narasi atau cerita? Jadi setelah kalau di jalan, setiap kali di event-event itu setelah kita membuat cerita, kita sowan pada sesepuh. Jangan lupa kita punya sesepuh-sesepuh di tempat masing-masing. Kalau kita tahu sesepuh masing-masing, berilah kepercayaan mereka untuk bercerita bagaimana daerah ini, bagaimana riwayat daerah ini. Nah inilah seringkali yang kita lakukan. Kita angkat dalam satu bentuk karnival. Seperti kemarin kita mengangkat namanya Dewi Rorohoyi yang ada di Blitar. Dewi Rorohoyi. Ini hal untuk mengangkat budaya lokal. Jadi masyarakat lokal itu biar tahu. Sehingga teman-teman, saudara-saudara kita, adik-adik kita, bapak dan ibu kita, oh ternyata budaya kita sangat luar biasa, ya. Karena apa? Sekali lagi, yang dibanggakan Indonesia itu sih hanya satu, hanya budaya. Pemirsa, jadi luhuring budaya, luhuring bangsa saka budaya, artinya budaya yang selalu terawat, budaya yang dijaga, dan kearifan lokal yang diikut sertakan, kemudian dibuat sebuah narasi atau cerita, ini bisa mengangkat dari muatan lokal atau budaya daerah. Sebenarnya ini yang patut kita hargai atau patut kita gali, karena selama ini kalau saya tahu, Mbak, ya, yang kemarin di karnaval, Mbak, Nyun Sewu, terus kemudian kalau misalnya untuk pakaian yang dari daur ulang sampah dan seterusnya, mungkin ini masih bisa dimaklumi, Mbak, ya? Masih bisa dimaklumi. Bisa dimaklumi. Namun ada Nyun Sewu, dari kostum karnival atau karnaval itu sifatnya kurang mendidik, Mbak, ya? Ada yang misalnya Indian itu kan budaya dari negara Monjo satu. Terus kemudian ada yang pakai goni, Mbak, ya? Ada goni kemudian dicelondeng-celondeng. Ini sebenarnya memberikan sebuah tontonan harusnya lebih menarik, ya, Mbak. Kalau misalnya satu menarik, dua ada sifat mendidik. Mbak, menyenangkan sebagai kreator untuk bikin sebuah karnival. Saya berbalik ke jenengan, Mbak. Kalau menurut jenengan seperti ini gimana, Mbak? Ya inilah sebetulnya mereka biasanya dalam rangka ide dan karya. Namun sayangnya tidak didasari dengan budaya. Maka saya juga menghargai teman-teman yang berkreasi dengan Indian, dengan ini. Tolong kita juga cantolkan dengan budaya, sehingga apa? Tontonan ini bisa menjadi tuntunan, ya. Jadi jangan sampai hanya tontonan tidak akan menjadi tuntunan, kasihan.
Nah, kalau teman-teman membuat semacam itu, saya yakin lebih baik misalkan membuat prajurit Mojopahit misalkan dengan gagah berani, dengan banyak tombak dan segala begitu banyaknya, ini sangat luar biasa. Ya, makanya perlu adanya kesadaran dari teman-teman kreator ini bahwa yang layak dijual di luar negeri itu bukan budaya luar, tapi adalah budaya Indonesia, karena Indonesia dihargai itu karena budayanya. Iya. Dan segini lagi, seringkali ini terjadi malah terbalik. Zaman sekarang itu orang-orang tua ini tidak mau kalah dengan anak muda. Contohnya aja di masing-masing daerah, entah dari mana saya, mungkin daerah saya sendiri, mungkin di daerah mana yang lain. Dari mana Mbah? Jenengan Mbah? Saya ada di Malang. Di Malang. Jadi banyak sekali daerah-daerah ini yang lupa bahwa kegiatan 17 Agustus ini harusnya dilestarikan dan diberikan pengertian kepada anak didik atau anak-anak kita, cucu kita. Nah, sekarang ini malah terbalik, yang naik panggung bapak dan ibunya dangdutan elektunan, sedang anaknya jadi supporter. Ini kan terbalik. Kalau zaman-zaman dahulu ketika Agustus ini 1 bulan penuh itu anak kecil sudah berlatih tari, berlatih nyanyi. Nah, sekarang malah tidak ada. Ini saya berharap teman-teman yang sudah terlanjur ya monggo nggak apa-apa, tapi ke depan tolong adik-adik ini diberikan ruang, diberikan pengertian, diberikan waktu. Jadi jangan sampai hanya jadi supporter ya. Ini namanya degradasi atau memang nyesewu dari putra putrinya yang malu atau tidak terbiasa untuk tampil, atau mungkin ada hal yang lain, jadi ada sifat grogi Mbak ya. Sebetulnya atau mungkin ini degradasi Mbak ya, kayak menurut saya ini degradasi mental ini, bahwa orang tua ini jaluknya menang dewe. Jadi gini pemirsa, degradasi moral itu artinya perubahan yang secara umum dan sifatnya halus tapi bersama-sama gitu. Dalam arti sesuatu yang kiranya kurang tepat atau kurang benar, namun itu dirasa menjadi hal yang biasa, dan ini menjadi sebuah kebiasaan. Ini yang namanya degradasi. Jadi kalau degradasi kemudian bapak-bapak karena terbiasa ya Mbak, terbiasa pentas kemudian menyanyi, sedangkan putrinya atau putra-putrinya itu sebagai supporter. Jadi sebenarnya apa karena Nyusewu Mbah, ini saya sedikit untuk mengkritik para orang tua, artinya atau harapan atau ajakan. Jadi orang tua itu saat ini tidak mau kalah gitu, artinya gitu ya. Jadi kalau misalnya si putra putri diberikan kesempatan untuk mendidik atau mengajari putra putrinya, baik itu secara pendidikan karakter budaya atau pendidikan budaya dan pendidikan seni. Jadi kalau yang tadi misalnya di karnival ada pendidikannya, ada unsur tontonan, kemudian ada 3 unsur budaya. Jadi 3-tiganya harus membayar. Harus ya. Jadi saya contohkan aja ketika kenapa di zaman dahulu itu ketika masuk Agustus itu pembuatan gapuro. Dengan swadaya masyarakat, dengan berbagai macam karakter dan kreativitas mereka. Tapi sekarang semua ganti cor, ganti stainless, jadi monoton, tidak ada kreasi sama sekali. Mbah, ini pembikinan gapuro ya, saya ingat sekian tahun yang lalu ketika saya masih sekolah, bikin gapuro itu kan setiap tahun berubah Mbak ya? Berubah, pasti berubah dengan ide-ide mereka. Nanti tahun depan kita bikin tentang apa, wah sangat luar biasa. Nah itu. Sekarang gapuronya cor pemirsa. Ini apa maksud degradasi gapuro Mbak? Iya, boleh. Degradasi seni Mbak ya? Iya, degradasi seni. Jadi degradasi tentang kreativitas. Jadi boleh gapuro cor dengan nama sebagai
penunjuk atau penanda sebuah desa. Tapi jangan lupa bahwa ketika kita hari ulang tahun kemerdekaan itu, kita juga membuat gapuro sebagai ajang kreativitas teman-teman muda atau seniman-seniman kampung untuk berkarya, untuk menampilkan karyanya. Ya. Dan saya yakin tuh gapuro ketika membuat gapuro itu nggak bondo loh. Nggak bondo maksudnya dari teman-teman sendiri tuh, oh ini enaknya ono opo nih, ono wite, dia sendiri akan cari pohon sendiri, nggak sampai dan gotong royong. Ini perlunya dicat kuning, oh di rumah ada kuning, oh ya bawa kuning. Jadi semua itu saling gotong royong. Lah budaya gotong royong inilah sudah semakin hari semakin sulit, makanya dengan adanya kreativitas ini, akan jadi. Sekarang kreativitasnya modal ya Mbah? Modal yang lebih banyak modalnya gapuronya. Nah itu memang pasti menang. Jadi bukan perkara kreativitas tapi karena modal. Jadi untuk lomba gapuro itu yang dinilai hanya modalnya. Semakin besar modalnya berarti semakin menangan ya. Mbak, kalau yang dulu itu kalau setiap tahun bikin gapuro itu kan dilombakan. Ada hadiahnya, kemudian di desa itu ada pemberian hadiah atau kado untuk satu RT atau satu kampung. Kalau sekarang apa masih ada itu Mbah? Waduh, kalau saya sekarang masih ada ini ya 1001 mungkin sekarang. Itu tadi karena yang dihias itu kampungnya berbagai macam ornamen semacam itu, tapi tidak mengarah ke budaya tapi mengarah ke gemerlapan. Sebagai contoh banyak sekali lampu-lampu hias yang begitu mewahnya gitu, yang biayanya sangat luar biasa. Berapa listrik yang dipakai, kenapa biaya pemborosan listrik, pemborosan energi. Kalau dulu kan tidak ada pemborosan energi. Dari obor Mbak? Dari obor, dari kreatif, oncor. Ya inilah yang jadi masalah. Seharusnya monggo para pemirsa semuanya, ayo kita kembali ke budaya. Dengan berakar ke budaya, insya Allah akan semakin moncer. Ya Mbak. Mbak, kalau dulu itu setiap 17-an kegiatan perlomba itu bisa 1 bulan atau setiap minggu dalam bulan Agustus. Iya benar. Di hari Minggu ketika saya kecil itu ada mainan tradisional. Iya betul. Misalnya ada egrang, terus ada lari karung, kemudian ada yang lari yang kekompakan itu bangkia itu. Bangkia itu Mbak. Iya. Jadi di antara permainan tradisional untuk saat ini semakin merosot karena tidak diminati. Lebih suka dengan teknologi HP gadget itu. Ya, kenapa? Ya itu tadi kita sudah menjadi individu. Karena di dalam permainan tradisional seperti bangkia yang raksasa dan segala macam itu, ini dibutuhkan kekompakan, kegotong royongan. Kalau nggak gotong royong ya jongkir balik. Ya inilah di dalam olahraga tradisional itu banyak unsur-unsur yang ditanamkan di sana, tidak individu sekarang ini. Selain olahraga, kemudian kekompakan, kegotong royongan. Selain hiburan ya Mbak. Iya. Terus selain untuk hadiah kan nomor sekian kayaknya dulu tuh Mbak ya. Dulu yang itu tidak pernah memikirkan hadiahnya semacam itu. Tidak memburu kemenangan. Tidak memburu kemenangan, jadi memburu sebuah ikut berpartisipasi. Berpartisipasi. Jadi, penting pemirsa berpartisipasi. Jadi kalau dulu setiap warga, putra, putri, bapak, ibu, baik yang anak-anak pun ikut dalam perlombaan 17 Agustus. Namun sekarang perlombaan ini menjadi seremoni aja. Satu. Terus kemudian kalau misalnya ada lomba, target di antara peserta adalah kemenangan. Padahal kalau misalnya merujuk dari pihak raksasa itu sebenarnya adalah unsur kekompakan,
terus unsur keseimbangan ada misalnya ada yang waktu sebelumnya ada padu atau tukaran, kemudian ketika lomba menjadi akrab kembali. Ya, ini betul. Adalah salah satu bentuk kerukunan. Iya. Ini sebenarnya penting. Jadi olahraga, terus kemudian hiburan, kemudian ada tradisi yang sebelumnya dari mbah-mbah zaman dulu sampai hari ini tetap dilestarikan, Mbah. Dengan adanya ini termasuk degradasi ya, Mbah. Jadi lomba sekarang ini sifatnya menjadi lomba yang siap saji ya, Mbah ya. Ya, yang kalau dulu itu lombanya, Mbah, dulu itu lombanya kan harus bikin, misalnya Bangkia Raksasa harus bikin Bangkia Raksasa. Sekarang lombanya kan tusuk jarum ke balon. Ya. Ini berarti artinya kan sudah masuk dalam teknologi, Mbak. Iya. Jadi sekarang ini mereka itu menganggap bahwa olahraga tradisional maupun permainan terdahulu, permainan jadul, tetapi perlu diketahui permainan jadul ini yang disukai oleh masyarakat luar negeri. Jadi bukan berarti kita itu kembali ke terbelakang, tapi kita mendidik. Bayangkan sekarang aja bahwa anak-anak ini kurang sekali ruang untuk berapresiasi. Bahkan sampai kemarin aja nyanyi di depan istana itu juga anak kecil nyanyinya juga begitu. Ini kan juga harusnya anak kecil ini punya nyanyian tersendiri. Zaman-zaman terdahulu itu ada bintang cilik seperti Adi Bing Slamet, Kuswoyo. Ini kan punya bintang ya, Joshua, punya lagu-lagu tersendiri yang bersifat mendidik. Sekarang anak-anak kecil kita, adik-adik kecil kita atau anak cucu kita itu mau nyanyi lagu apa? Yang mendidik yang mana? Lagu-lagu dewasa itu kayak gitu semuanya. Ini gimana? Contohnya lagi lagu Joko Tingkir. Wah, ini kan sangat luar biasa. Tapi keren nih, Mbah, Joko Tingkir, Mbah. Iya. Viral, Mbah. Viral. Tapi dia nggak tahu siapa sih sebetulnya Joko Tingkir. Apa semacam itu teman-teman itu menghargai seorang Joko Tingkir. Karena apa? Karena mereka nggak tahu tentang adat dan budayanya. Saya yakin kalau mereka tahu nggak mungkin akan semacam itu. Mbah, kayak dari tadi kayaknya ini degradasi seperti lagu Joko Tingkir Sultan Hadiwijoyo. Iya, betul. Kalau misalnya Joko Tingkir dengan dinyanyikan seperti itu sebenarnya ini adalah buah pelecehan. Maksud saya begitu. Tapi artinya gini, ketika kemudian orang menyanyikan dia tidak menyadari tentang Joko Tingkir, ini apakah degradasi dalam sejarah juga, Mbak? Ya inilah para pengarang lagu, hendaknya mereka juga belajar sejarah, jangan hanya sekedar mengarang gitu loh. Karena apa? Lagu itu ditirukan, lagu itu didengarkan, dan lagu itu akan terus berkumandang sebagai bentuk lagu yang akan dituturkan kepada anak cucu, yang bisa menjadi tuntunan dan tontonan. Lah kalau ini sudah menjadi penghasutan, pengingkaran kepada sejarah, kan berarti ini kan degradasi degradasi budaya. Untung aja teman-teman di Laskar Joko Tingkir ini tidak ngamuk ya. Pro kontranya itu, namun ya seperti itulah, Mbak. Jadi karena sebuah degradasi dan kebiasaan yang sebenarnya kurang pas ini menjadi kebiasaan, ini akhirnya secara serempak dan bersama-sama dan orang banyak kemudian menjadi perubahan yang salah tapi secara umum. Iya, benar. Itu apalagi satu Joko Tingkir adalah salah satu Raja Mataram. Terus kemudian tentang adanya permainan tradisional yang sekarang sudah mulai bergeser dengan teknologi. Terus kemudian adanya tontonan yang sifatnya tidak tuntunan atau mendidik dan akar budayanya di situ tidak ada. Artinya ini sebuah degradasi dalam tanda petik.
Mbak, degradasi secara umum ini artinya apakah bapak-bapak atau ibu-ibu atau masyarakat secara umum ini tidak mengetahui atau emang cuek saja gitu, Mbak? Sebetulnya mereka belum sadar. Sebetulnya ketika membuat suatu kegiatan itu dia nggak sadar. Ketika baru ada komplain dari yang lain, dia baru nyadar, oh iya. Jadi mereka ini kadang-kadang masih tidak sadar. Maka saya harapkan, marilah kita menyadarkan diri kita sendiri. Ya. Itu artinya kita harus memahami tentang budaya, ya, Mbak. Ya. Budaya itu apa sebetulnya? Budaya itu adalah hasil budi daya cipta rasa dan rasa, ya, yang diciptakan oleh manusia. Akhirnya hasilnya berbentuk seni atau seni keindahan. Jangan sampai keindahan ini jadi keindahan yang semu. Harusnya keindahannya betul-betul indah, betul-betul seni, betul-betul artistik gitu. Oh, itu. Ya. Artinya mulai dari sekarang, mumpung kita masih ada atau diberi kesempatan untuk kembali ke akar budaya kita ya, Mbak. Iya. Kita sebagai warga masyarakat khususnya Nusantara ini kaya dengan budaya, kaya dengan seni, kaya dengan adat dan tradisi. Jadi berusahalah untuk menggali potensi daerah, baik itu kostum, Mbak, ya tadi ya, di karnival, apapun aja kostum, kegiatan kita, kita nggak jangan lupa dengan budaya kita lokal. Ya, Mbak, harapan untuk pemirsa di channel saya Bagus Banguntapan dan pemirsa yang ada di Facebook, Mbak, di Bagus Banguntapan dan Mbak Priyo Sunanto Sidi, harapan kepada pemirsa, Mbak, penjenengan sebagai bini sepuh yang kaya dengan pengalaman. Kenapa, Mbak? Saya berharap bahwa semua pemirsa yang ada di Nusantara bahkan di penjuru dunia yang menyaksikan siaran ini ke akar budaya untuk menciptakan suatu karya budi karsa dan yang lain-lain. Seni pun juga gitu. Ayo kita bangun, ayo kita sadar sesadar-sadarnya agar kita bisa membuat suatu karya yang betul-betul luar biasa. Ya. Pemirsa, mungkin pada hari ini kerauhan dari saya Bagus Banguntapan memberikan arti dan makna atau menggugah semangat. Tadi arti sebuah budaya ini adalah luhur. Bangsa ini dikenal dengan budayanya. Jadi rawatlah budaya kita, peliharalah budaya kita, hargai budaya kita, karena kalau bukan kita siapa lagi. Demikian ya, Mbak. Betul, demikian. Baiklah, terima kasih perjumpaan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Bagus Banguntapan di YouTube ya. Oke. Terima kasih. Rahayu. Rahayu.